Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permodelan penyebaran infeksi COVID-19 di Kalimantan pada tahun 2020. COVID-19, kasus pertama penyebaran penyakit pernafasan terjadi pada bulan Desember 2019 yang teridentifikasi di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada 11 Februari 2020, wabah virus ini menjadi perhatian lembaga internasional World Health Organization atau WHO yang menginformasikan adanya virus baru dengan nama Coronavirus 2019 atau COVID-19. Pengambilan data. Data yang digunakan adalah data yang terkonfirmasi positif, sembuh, dan meninggal. Pengambilan data pada tanggal saat dilaporkan terkonfirmasi positif oleh pemerintah menggunakan masa inkubasi selama 7 hari dengan dugaan awal terjangkit di per daerah. Untuk Provinsi Kalbar dan Kaltim terlaporkan pada tanggal 11 Maret 2020, sedangkan Provinsi Kalteng pada tanggal 13 Maret 2020. Untuk Provinsi Kalsel pada tanggal 15 Maret 2020 dan Kaltara pada tanggal 22 Maret 2020. Model SIR. Model matematika yang digunakan adalah model matematika epidemik, yaitu model SIR Compartment untuk prediksi penyebaran epidemik pada kawasan regional Kalimantan. Model SIR ini diperkenalkan oleh Kermat dan McKendrick yang dipublikasikan pada tahun 1927. Model ini terbagi menjadi 3 variabel, yaitu yang pertama, S, susceptible, yaitu jumlah orang yang mempunyai potensi untuk terpapar sebuah penyakit. Yang kedua, I, infected, yaitu jumlah orang yang sudah terinfeksi. Dan yang ketiga, R, recovered, yaitu jumlah orang yang sudah resisten, kebal, mempunyai imun terhadap penyakit tersebut. Untuk model dinamik penyebaran virus digunakan persamaan diferensial, di mana parameter beta sebagai kontrol dari perpindahan antara S dan I, sedangkan gamma adalah parameter kontrol dari I ke R. Model dapat digambarkan sebagai berikut. Persamaan diferensial berpasangan. DS, DI, dan DR menunjukkan susceptible, infected, dan recovered dari populasi waktu DT. Parameter beta dan gamma menunjukkan masa terinfeksi dan sembuh dengan nilai konstanta populasi S tambah I tambah R sama dengan N. R0 sama dengan beta per gamma lebih besar dari 1, di mana R0 adalah estimasi nilai reproduksi rasio awal, beta, transmission rate, seberapa cepat virus menular ke individu-individu, dan gamma adalah masa sembuh. Untuk menentukan variabel beta dan gamma, diestimasilah jumlah penduduk dan waktu terinfeksi. Permodelan ini menggunakan beberapa koefisien. Variabel beta, yaitu transmission rate, adalah menunjukkan seberapa cepat virus menular ke individu-individu. Untuk menentukan variabel beta dan gamma, diestimasi dengan jumlah penduduk dan waktu terinfeksi. Berikut adalah data jumlah populasi penduduk Kalimantan yang diperoleh dari BPS. Melakukan pencocokan atau matching kurva dari model ke data. Dalam studi ini melakukan persamaan numerik diferensial dan optimasi. Pada persamaan diferensial, fungsi yang digunakan adalah model dari the solve packet. Dilakukan optimasi pada model dengan menggunakan fungsi optimum dari aplikasi R Project.
Perhitungan fungsi minimal dari jumlah yang IT terhadap waktu T dan berhubungan dengan nilai prediksi dari model IT. Untuk melakukan perhitungan herd immunity pada kawasan Kalimantan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. VC sama dengan 1 dikurang 1/R0, di mana VC adalah minimum proporsi yang akan divaksinasi atau memiliki kekebalan sendiri. Berikut adalah data pasien positif di Kalimantan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, model SIR untuk penyebaran COVID-19. Digunakan metode pemrograman statistik R project dengan referensi paket pendukung Dassault untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Simulasi SIR model dan data aktual wilayah Kalteng. Pada data aktual untuk pasien positif wilayah Kalteng sampai tanggal 18 Mei 2020 adalah sebanyak 227 orang. Estimasi pada data aktual dengan menggunakan fit linear regresi model SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalteng dengan nilai R0 sama dengan 1,09, yang berarti di wilayah Kalteng terdapat sebanyak 1,0 orang yang dapat menginfeksi orang lain. Selanjutnya, simulasi SIR model dan data aktual wilayah Kalbar. Pada data aktual, untuk pasien positif wilayah Kalbar sampai tanggal 18 Mei 2020 adalah sebanyak 132 orang. Pada gambar ditampilkan informasi bahwa SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalbar dengan nilai R0 sama dengan 1,15, yang berarti wilayah Kalbar terdapat sebanyak 1,15 orang yang dapat menginfeksi orang lain. Simulasi SIR dan data aktual wilayah Kaltim. Pada data aktual untuk pasien positif wilayah Kaltim sampai tanggal 18 Mei 2020 adalah sebanyak 225 orang. Pada gambar, SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kaltim dengan nilai R0 sama dengan 1,17, yang berarti wilayah Kaltim terdapat sebanyak 1,17 orang dapat menginfeksi orang lain. Simulasi SIR model dan data aktual wilayah Kalsel. Pada data aktual untuk pasien positif wilayah Kalsel sampai tanggal 18 Mei 2020 adalah sebanyak 438 orang. Pada gambar ditampilkan SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalsel dengan nilai R0 sama dengan 1,24, yang berarti wilayah Kalsel terdapat sebanyak 1,24 orang yang dapat menginfeksi orang lain. Simulasi SIR model dan data aktual wilayah Kaltara. Pada data aktual untuk pasien positif wilayah Kaltara sampai tanggal 18 Mei 2020 adalah sebanyak 155 orang. Pada gambar, SIR model menghasilkan prediksi penyebaran COVID-19 di wilayah Kaltara dengan nilai R0 sama dengan 1,2, yang berarti wilayah Kaltara terdapat sebanyak 1,2 orang yang dapat menginfeksi orang lain. Estimasi angka dasar reproduksi R0.
Dari perhitungan SIR model untuk per wilayah di Kalimantan, dalam studi ini dilakukan model pencocokan atau matching kurva untuk mengkalkulasi angka dasar reproduksi R0 sebagai referensi nilai dasar rasio reproduksi. Angka dasar reproduksi adalah nilai rata-rata dari orang yang terinfeksi yang akan menularkan COVID-19 kepada orang lain. Dengan kata lain, jumlah orang yang sehat akan terjangkit oleh orang yang sakit. Ketika R0 lebih besar dari 1, maka penyakit mulai menyebar dalam suatu populasi. Akan tetapi, jika R0 kurang dari 1, penyakit tidak menyebar. Namun, semakin besar nilai R0, semakin sulit mengendalikan epidemi dan semakin tinggi kemungkinan pandemi. Dilakukan perhitungan nilai R0 untuk setiap wilayah di Kalimantan sehingga dapat diperoleh tabel berikut. Model herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Proporsi individu di dalam sebuah populasi di mana untuk proteksi agar tidak terjadi oleh infeksi baru. Kesimpulan, permodelan dengan menggunakan model SIR pada kawasan regional Kalimantan sangat membantu melihat pola pergerakan sebaran berbasis data aktual. Optimasi pada data aktual di komputasi dengan SIR model menjadi sangat penting untuk mendapatkan prediksi yang akurat. Di samping SIR model, penelitian ini juga menggunakan permodelan herd immunity di kawasan Kalimantan yang nantinya akan dapat memprediksi jumlah atau kelompok orang yang mampu bertahan terhadap pandemi COVID-19 berdasarkan prediksi dengan SIR model. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf